Halo Sobat Hunters, kembali lagi bersama saya Dawala dan di sebelah saya ada Nara. ya kita mau bahas lagi nih tentang sesuatu yang sebenarnya banyak sih dibahas sama kita kaula muda. Yalah, apa tuh Mas Daw? Iya, banyak orang juga yang mempertanyakan ini gitu. Sebenarnya kita tuh ada gak sih pendamping gitu? Pendamping dari sosok gaib ya? Bukan sosok seperti manusia lah, tapi ini dari sosok gaib. Kalau di kepercayaan gue itu namanya korin. Apa mereka tuh sebenarnya ada gak sih yang ngikutin kita, terus ada yang nggak diikutin? Kan kita emang nggak tahu ya. Nah menurut itu gimana? Oke, jadi gini ya, tentu kita pernah dengar ya Mas ya, yang namanya malaikat penjaga. Ya, Malaikat penjaga pada diri setiap manusia. Nah, sebelumnya gue mau flashback lagi. Ambil dari salah satu kepercayaan, ambil ke kejawen aja ya. Itu kalau misalnya di kejawen itu, Mas, ada yang dikenal dengan Kaki Among dan Nini Among. Mereka ini dipercaya sebagai penjaga pada anak-anak kecil, terutama balita, gitu. Jadi mereka ini berperan aktif pada saat manusia menginjak usia di bawah 5 tahun biasanya ya. Jadi ketika ya kita kan tahu ya kalau misalnya anak kecil itu apa sih tingkah lakunya itu kan kadang kita suka lepas dari pengawasan. Gitu. Nah, mereka ini dipercaya turut menjaga anak-anak balita pada waktu dulu, dan saya yakin juga sampai sekarang yang namanya Kaki Among dan Nini Among, atau mungkin di kepercayaan lain ada yang disebut dengan korin, itu ada. Nah sebenarnya tuh dia itu ngejaga dari hal apa nih? Mungkin dari orang jahat atau makhluk jahat gitu, jin jahat gitu. Jadi begini Mas, ada beberapa jenis ya. Sebenarnya enggak, manusia itu dijaga, setiap manusia itu yang menjaga itu enggak cuma satu. Jadi kalau menurut pemahaman saya itu ada yang namanya penjaga bawaan lahir. Itu yang dibilang tadi malaikat penjaga atau Kaki Among, Nini Among atau korin, itu memang sudah dititiskan atau dimandatkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjaga pribadi manusia. Setiap manusia. Betul, setiap manusia. Itu. Kemudian ada juga yang turunan, penjaga keturunan leluhur. Di situ juga ada dibagi lagi Mas. Ada yang namanya penjaga leluhur yang dari keilmuan, ya. Ada penjaga leluhur yang dari doa-doa. Misalnya Mas Dawala punya anak, kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk hamba mohon lindungilah anak cucu hamba, ya. Ketika doa itu disampaikan, dilantunkan dengan tulus sepenuh hati, doa itu kemudian bisa dijabah ya, atau dikabulkan lewat sosok penjaga. Ada turunan, ada juga doa. Ya, turunan keilmuan, turunan doa. Nah, kalau misalnya yang keilmuan ini bisa saja, misalnya leluhur Mas Dawala
zaman dulu adalah seorang yang melakukan tirakat atau ibaratnya apa ya, banyak prihatin ya, sehingga mempunyai sosok penjaga karena pribadinya yang baik, pribadinya yang lembut gitu kan. Si penjaga ini kemudian menurun kepada anak cucunya. Bukan berarti misalnya kakek Mas ya udah pasti menurun ke Mas, gitu enggak juga. Enggak. Karena yang sifatnya penjaga dari leluhur itu mereka mencari pribadi yang cocok, itu mencari keturunan yang cocok untuk menjadi tuannya berikutnya. Gitu ya, bisa saja yang menjaga Mas ini pada saat ini, misalnya yang menjaga Mas saat ini adalah dari leluhur Mas yang beberapa tingkat di atas. Nggak mesti dari ayah Mas, nggak mesti dari kakek, bisa saja dari buyut-buyut beberapa generasi sebelumnya jauh. Betul. Gitu. Nah terus kan ada juga yang orang tua atau kakeknya gitu ngasih ke anaknya itu sebuah jimat atau wapak. Itu konsepnya sama gak sih seperti itu kan tujuannya untuk itu pasti kan, nih buat jaga-jaga gitu. Kalau bahasanya orang tua gitu kan, atau kakeknya. Itu konsepnya sama gak begitu? Serupa tapi tak sama. Dalam artian begini, kalau misalnya benda itu kan berarti kan dia dimandatkan langsung ya. Nah kalau misalnya penjaga yang turunan tadi kan kadang kan nggak perlu dimandatkan. Oh aku tunjuk dia, kamu menjaga dia, kan nggak tahu Mas nanti punya keturunan siapa. Ya kan. Tapi kalau misalnya benda tadi, anggap saja itu adalah sebuah pusaka keluarga. Kalau untuk kayak tadi kan pusaka atau jimat, terus doa atau dari leluhur yang generasi jauh di atas kita, itu ada efek sampingnya gak sih? Oke, biasanya nih teman-teman, kalau misalnya sepengalamanku, biasanya kalau misalnya yang dari benda pusaka yang diserahkan langsung, itu ada perawatannya. Oh gitu. Ada tirakatnya, ada doa-doanya gitu. Biasanya ya, misalnya setiap waktu tertentu diberikan minyak gitu. Tapi kalau misalnya yang penjaga yang tidak dimandatkan secara khusus yang aku bilang tadi, nggak perlu ada perawatan itu enggak. Mereka memang hadir untuk bersama kita, menjaga kita sampai atau selama kita cocok dengan mereka, sampai mereka rasa oh tugasku sama dia sudah selesai gitu. Jadi misalnya selama Mas berbuat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang santun, Mas cocok dengan mereka. Tapi kan seiring dengan perjalanan manusia, setiap manusia kan berubah, ya. Ya, jadi dewasa. Menjadi dewasa atau mungkin mulai melupakan hal-hal yang seperti itu, gitu. Jadi keberadaan mereka itu kadang bukan mereka pergi, tapi lebih ada jarak. Ada jarak. Ada jarak. Jadi untuk yang kayak gitu, pengikut atau penjaga kita, guardian, mereka tuh punya tujuan gak sih sebenarnya? Yang dari doa ya, dari doa atau dari leluhur itu mereka tujuannya apa sih gitu? Tujuan mereka ngikut kita atau menjaga kita gitu? Tergantung dari doa atau dari mandat
yang disampaikan pada mereka. Gitu. Bisa saja, misalnya sebagai contoh, doanya adalah seperti ini. Hamba mohon lindungi keturunan hamba dan makmurkanlah kehidupan mereka. Mereka akan selalu melindungi dan berusaha menemani langkah Mas Dawala hingga kehidupan Mas Dawala makmur. Berarti gitu. Leluhur kita itu udah jauh dari kita tuh, udah mikirin kita ya, udah mendoakan kita, cucu-cucunya. Tentu. Iya, saya jadi agak terharu nih. Gitu. Jadi ingat orang tua nih kayak. Iya sih. Ya, kita kan nanti jadi orang tua juga kan. Berarti kita harus berdoa juga untuk anak-anak cucu kita, walaupun kita sekarang masih belia. Nah, terus sosok mereka tuh positif gak sih, terus negatif, itu gimana sih sifat mereka tuh gimana gitu? Tahu saya ya, kalau misalnya yang dari keilmuan dan dari doa yang tanpa diminta oleh kita ya, itu yang memang sudah hadir untuk kita, itu yang datang pada kita tanpa kita memohon apa segala macam tirakat apapun, itu sebagian besar adalah positif. Karena mereka nggak perlu dipuja-puja, mereka nggak perlu dielu-elukan, mereka nggak perlu diberi sesaji apapun. Cukup apa? Kita juga mendoakan para leluhur kita. Kita mendoakan leluhur kita ya, bukan mendoakan si makhluk-makhluk ini. Gitu. Karena apa? Secara tidak langsung energi doa itu akan membuat mereka nyaman juga. Saya pengen tahu tuh, apa ada gak sih sosok negatif yang ngikut kita gitu? Bisa saja ya. Bisa saja. Kalau misalnya itu tadi, cara hidup kita sudah mulai keluar arah dari yang diharapkan oleh para leluhur kita. Iya. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kita tidak sesuai dengan harapan-harapan baik para leluhur kita. Berarti itu tergantung dari kitanya ya. Kita baik, maka datangnya hal baik gitu. Kita negatif, maka makin negatif gitu. Iya. Pendukungnya. Iya. Sebagai contoh kayak misalnya Mas dulu pernah cerita ilmu aneh-aneh itu yang dari internet ya kan? Iya. Padahal tanpa seperti itu, kita tiap manusia sudah ada. Gitu. Oke, malah minta yang aneh-aneh, datangnya yang aneh-aneh juga. Nah, iya sih. Nah, itu biasanya tuh kalau yang kayak gitu kan ngikut itu ada berapa sih? Sosoknya itu ada berapa? Adakah banyak, puluhan atau ribuan, bahkan satu? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Semua itu balik lagi, tergantung perjalanan hidup manusia. Nah, semakin lurus jalan kita, gitu kan, atau semakin banyak kita prihatin, atau semakin banyak lelaku kita, gitu. Ya nggak menutup kemungkinan banyak pendamping baru, gitu. Yang tanpa kita minta, hanya kan kalau misalnya kita tirakat tertentu, mungkin saja ada sosok yang positif. Oh, aku suka dengan cara hidupnya yang santun, gitu. Aku merasa nyaman jika dia menjadi tuanku, gitu. Walaupun kita nggak minta. Yeah. Nah, intinya adalah satu. Berapapun yang mengikuti, siapapun yang mengikuti, ya, jangan pernah dipuja. Ya, ingat, jangan pernah dipuja. Yang kedua, selama tidak memberikan efek buruk dalam hal yang mengganggu tubuh dan pikiran, nggak perlu diambil pusing. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu, ya aku pernah bilang kan, kalau udah sampai mengganggu tubuh, bikin sakit,
bikin pikiran kacau, buang. Bagaimanapun caranya, bersihkan. Gitu. Dan ketiga, itu tadi, nggak usah minta aneh-aneh. Iya. Berarti mereka itu sebenarnya mengikuti kita tergantung dari kitanya ya. Iya. Di saat kita beranjak dewasa, pemikiran, pola pikir kita berubah, mereka berganti seiring berjalannya waktu gitu. Betul sekali. Silih berganti. Jadi makin baik kita, makin baik juga gitu. Yang makin positif lah. Nah, kalau makin buruk, hal-hal buruk yang akan datang juga gitu kan. Ya, ibaratnya saling tarik-menarik lah. Tarik-menarik ya. Gitu. Ya, begitulah intinya ya. Ya, pokoknya jangan disembah. Kita menyembah itu hanya satu kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Selebihnya itu ya mereka akan datang pergi sendiri. Sebenarnya kayak gitu harus dicari tahu gak sih? Kan kadang ada orang-orang yang penasaran nih. Gue ada gak sih yang ngikutin? Gue ada gak sih gitu loh. Atau kita sebenarnya harus cuekin, tapi kadang kan manusia ya penasaran gitu. Penasaran enggak apa-apa, itu wajar bagi manusia untuk penasaran ya. Tapi bukan berarti kita harus terheran-heran. Gitu. Kita jadi takjub. Wah gila, gue punya banyak yang ngikutin. Iya. Pertanyaannya, terus kenapa kalau banyak yang ngikutin? Ya. Iya sih. Karena kan mau berapapun yang mengikuti kamu, kehidupan kamu, itu semua tergantung dari usaha dan doa-doa kamu. Iya. Itu bukan bergantung pada mereka yang bergantung pada kita. Iya. Jadi lebih baik nggak usah dicari tahu ya, biarkan itu mengalir aja gitu ya. Iya. Karena kan gimana ya, kalau kita mencari tahu ntar tahu, oh ini, udah banyak nih, jadi kayak besar kepala gitu. Jadi sombong nanti. Sombong. Biarkan mengalir aja, gitu. Ya nggak salah juga pengen tahu sih, tapi ya itu lebih baik biasa aja. Ya kalau udah tahu ya udah simpan buat pribadi aja gitu. Bukan berarti kalau Mas Dawala udah tahu, aku punya yang jagain 10, terus dikasih tahu semua RT gitu kan. Iya. Pakai mic di tengah lapangan, woi yang jaga gue 10 gitu. Kata orang gila. Emang ngapa Dibilang orang gila ya. Kan nggak semua orang tahu gitu, jadi gitu. Kadang ya disimpan aja memang benernya, dan selalu positif lah kita, selalu berbuat yang benar gitu. Walaupun memang ada cara-cara khusus, tirakat khusus juga untuk para penjaga ini, tapi nggak sekarang ya. Iya. Karena nggak bisa, panjang itu kalau bisa dibahas. Iya. Nanti bisa tersesat juga kayak saya. Di video sebelumnya kan ada, jadi malu. Iya, udah di situ aja, sampai situ bahasan kita. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, kalian bisa nanya nih ke Facebook kita atau ke Instagram. Nanti akan kita jawab. Nih di sini. Atau boleh mau DM secara pribadi sama Bang Nara atau sama Mas Dawala bisa. Dan mau share-share juga bisa gitu. Oke, kita tunggulah. Ya banyak juga kok yang share secara pribadi ke saya, ke Mas Dawala gitu. Tapi kan tetap apapun yang kalian ceritakan itu aman. Ya pasti disensor lah. Kita nggak akan mengumbar sesuatu tanpa persetujuan orang itu. Benar sekali. Jadi jangan ragu dan malu ya. Benar, jangan ragu dan malu. Oke. Nah, kita mau pamit undur diri dulu nih, Sobat Hunters. Jangan lupa keep positif. Ya. Bye-bye. Dadah.